Dalam kesempatan yang lalu, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menjelaskan mengenai wakaf. Wakaf, bahasa Indonesianya wakaf. Wakaf itu ada yang boleh, ada yang jaiz secara hukum, ada yang mamnu' atau ghairu jaiz. Kapan kita boleh wakaf? Saat maknanya tam atau kafi atau hasan. Walaupun ini sebetulnya bertingkat-tingkat ya. Kadang ada makna yang atam, lebih dari tam, lebih sempurna. Seperti misalnya perkataan Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, wal waqfu ala bismillahirrahmanirrahim, wal waqfu ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim tam, wa ala bismillahirrahmanirrahim atam. Makanya sebagian ulama menilai diwasal antara isti'adzah dengan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena atam, karena lebih sempurna. Begitu. Demikian pula kafi, kadang ada yang akfa, ada yang lebih tepat lagi. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kafi itu koma mungkin ya, kalau akfa itu titik misalnya. Demikian pula hasan. Nah ini hasan juga kadang ada yang ahsan, ada yang baru sekadar di bawahnya hasan itu mafhum saja, baru dipahami saja, tidak rusak pemahamannya, tapi sebetulnya belum tuntas begitu. Dan ini biasanya digunakan, ada lagi soleh ya, kalau Syekh Zakaria Al-Ansori membagi wakaf hasan itu banyak, ada mafhum, ada hasan, ada ahsan, ada soleh, banyak. Makanya sebagian ulama membagi jenis-jenis wakaf menjadi 9, ada yang menjadi 12, beda-beda, dirinci begitu. Misalnya ketika kita membaca surah-surah yang panjang, katakanlah misalnya awal surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta, misal. Maka ini mafhum, dipahami, tapi belum selesai sebetulnya. Tapi karena tidak ada tempat yang memungkinkan untuk wakaf, maka di situ wakaf tidak masalah. Seperti itu. Diulang dari hatta. Atau misalnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibn Suwaid di akhir-akhir surah Al-Baqarah, Isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Maka di sini Syekh Ibn Suwaid sering mendengar orang yang baca Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltah. Ketika kita berhenti di kama hamaltah itu wakaf qabih. Kalau berhenti di hamaltah, dan saya juga beberapa kali pernah mendengar imam yang baca itu, la tahmil alaina, ya Allah janganlah engkau berikan beban kepada kami isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Karena saya begitu kan, sebuah beban yang beban ini telah engkau berikan pada orang-orang sebelum kami. Maksudnya beban yang berat yang telah engkau berikan pada orang-orang sebelum kami. Tapi kalau kita berhentinya di hamaltah, maka jadinya ya Allah janganlah engkau berikan beban kepada kami seberat beban yang sedang kau pikul. Begitu. Ini kacau maknanya. Makanya Syekh Mansur mengatakan kalau tidak sanggup sampai alal ladzina min qablina, maka berhenti saja di kama, kata beliau. Begitu. Nah ini kan berhenti di kama, ya hasan juga belum sebenarnya. Cuma mafhum sudah dipahami. Sudah dipahami dan tidak rusak maknanya. Maka berarti boleh berhenti pada tempat-tempat yang seperti itu untuk menghindari tempat yang qabih. Untuk menghindari tempat yang qabih. Karena kalau qabih itu maknanya rusak. Demikian pula yang qabih, sebetulnya qabih pun bertingkat-tingkat. Ya, ada yang qabihnya qabih yasir, qabih yang ringan. Ya. Kadang qabihnya yasir,
Kadang qabihnya akbah, lebih tinggi lagi. Kadang qabihnya asyaddu qubhan. Nah, kalau asyaddu qubhan ini udah yang kalimat-kalimat yang cenderung kepada kekufuran, seperti fa'alam annahu la ilah, kalau sengaja. Ini bisa asyaddu qubhan. Maka kalau misalnya kita menemukan, ini saya juga belum ketemu contohnya nih, dari tadi mikirin ya. Kalau misalnya kita menemukan ayat yang panjang gitu ya, tapi pilihannya itu kok ini qabih semuanya begitu. Saya kalau misalnya berhenti di sini nggak kuat nafasnya. Nafas atau napas? Nafas atau napas? Napas pakai P ya. Orang Indonesia pengen fasih jadi pakai F semuanya. Napas ya. Tidak kuat napasnya. Napasnya itu nggak kuat. Tapi kalau berhenti di sebelumnya, ya kalau nggak akbah asyaddu qubhan, paling ada qabih ya qabih yasir lah. Maka tidak masalah berhenti di qabih yang ringan untuk menghindarkan diri dari qabih yang lebih berat. Tapi kalau yang tadi kayak kama, memang sebagian ulama menilai itu sudah qabih sebetulnya, karena belum hasan. Berhenti di kama, berhenti di hatta, ya, itu juga bisa seperti itu. Dan yang perlu kita pahami juga adalah bahwa ini semuanya sifatnya ijtihadi. Karena bisa jadi menurut sebagian ahli tafsir kalimat di sana tam, tapi sebagian ahli tafsir lain menilai kafi. Menurut sebagian ahli tafsir dia kafi, ahli tafsir lain mengatakan dia akfa. Menurut ahli tafsir dia hasan, ahli tafsir lain mengatakan dia kafi. Jadi tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat. Maka dari itu juga kalau kita memahami hal ini, kita bisa paham kenapa tanda baca wakaf di dalam mushaf bisa berbeda-beda letaknya. Kenapa? Karena tergantung rujukan tafsirnya. Seperti kalimat dalam surah Ali Imran, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Ya, sebelah kiri bawah. Sebelah kiri bawah gitu kan. "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Di situ ada yang berhentinya di illallah, ada yang berhenti di warasikhuna fil ilm. Tergantung tafsir. Mana yang akfa? Mana yang akfa? Mana yang tam? Maka kebanyakan ulama menilai wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, sampai di situ udah selesai kalimatnya. Tam bahkan. Setidaknya dia akfa di situ. Begitu, karena udah selesai. Ya. Jadi tidak ada yang mengetahui takwil ayat-ayat mutasyabbihat selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian ulama yang lain nilai enggak, warasikhuna fil ilm juga tahu makna ayat mutasyabbihat. Makanya mereka wakaf di warasikhuna fil ilm. Begitu. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilm. Maknanya apa? Tidak ada yang mengetahui takwil atau tafsir ayat-ayat mutasyabbihat kecuali Allah dan juga orang-orang berilmu. Nah, begitu maknanya. Tergantung. Ini tergantung ya, tergantung kita mau wakaf di mana, melihat apa? Melihat makna, melihat tafsir, begitu. Kadangkala perbedaan juga akan terjadi ketika kita membaca dengan qiraat yang berbeda. Kenapa? Karena qiraat yang berbeda menimbulkan i'rab yang berbeda. Qiraat yang berbeda kadang menimbulkan i'rab yang berbeda. Contoh, kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini ayat kun fayakun yang paling terkenal di surah Yasin. Kun fayakun ada banyak, semuanya sama. Kaidahnya sama. Pertanyaannya, apakah kita boleh berhenti di kun wakaf kemudian ibtida dari fayakun? Jawabannya ayyakula lahu kun fayakun. Boleh nggak? Tergantung qiraat apa yang kita baca. Kalau kita membaca dengan riwayat Hafs, qiraat Imam Asim, maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena fayakunnya dhammah. Fayakunu, maka fa-nya fa'ul isti'naf. Kalimat baru dia.
Innama amruhu idza arada yaqulu lahu kun. Selesai kalimatnya, kalimat baru fayakunu. Fayakunu. Tapi qiraat lain yang membaca fathah di mana dia lafadznya fayakuna, maka nggak boleh. Karena dia masih satu kesatuan kalimat. Begitu. Ya, ini perbedaan qiraat ternyata menimbulkan perbedaan tafsir. Perbedaan tafsir menimbulkan perbedaan waqaf dan ibtida. Oh, berarti beda qiraat beda makna? Ya, beda qiraat beda makna. Terus kalau menafsirkannya bagaimana? Maka yang penting bagi ahli tafsir adalah dia bisa merangkum seluruh makna yang ada untuk melahirkan sebuah hukum. Makanya di antara syarat dalam usul tafsir untuk menafsirkan Al-Quran itu ada apa? Memahami variasi qiraat. Demikian pula ahli fikih. Ahli fikih wajib memahami variasi qiraat. Kalau ahli fikih nggak bisa memahami variasi qiraat, maka hukum yang dihasilkannya, yang disimpulkannya, dapat dikatakan hukum yang prematur. Karena belum mencakup keseluruhan makna. Walaupun kadang ada juga ahli fikih yang kemudian melakukan tarjih. Mana yang lebih kuat? Seperti misalnya kalimat atau lafaz dalam ayat wudu. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum wa arjulikum. Wa arjulakum wa arjulikum. Kadang kita kalau digituin lupa ya. Padahal ayatnya sering kita baca. Wa arjulakum dalam riwayat Hafs, wa arjulikum dalam riwayat Syu'bah. Maknanya beda nggak? Oh, jelas beda. Kalau kita membaca wa arjulakum, maka dia atofnya kepada ghusl. Afwan, kepada ghusl, ghusl mandi, ghusl mencuci. Kepada ghusl. Faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Kemudian wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Kenapa fathah? Karena faghsilu. Faghsilu arjulakum ilal ka'bain. Maknanya apa? Berarti cara berwudu itu dicuci, bukan diusap. Cuci bukan diusap. Tapi ada ayat yang baca arjulikum, gimana? Nah, ini mahalul khilaf. Para ulama berbeda pendapat. Ulama-ulama Syiah menggunakan ayat tersebut untuk membenarkan mazhab mereka dan mengatakan yang namanya kaki itu tidak perlu dicuci, cukup diusap. Ulama Ahlus Sunnah mengatakan bukan, itu maksudnya ayat yang berkaitan dengan khuf. Khuf. Jadi kalau kita baca arjulikum, maka maksudnya mengusap khuf. Kaki tetap dicuci. Ulama Ahlus Sunnah seperti itu. Kenapa? Karena sunnah menjelaskannya. Kita lihat sunnah dong. Kita lihat cara wudunya Nabi dong. Nabi pernah nggak mengusap kaki? Ternyata tidak ada riwayat satupun Nabi mengusap kaki. Maka berarti ayatnya diarahkan ke sana. Makanya para ulama juga mengatakan kebutuhan Al-Quran terhadap sunnah lebih besar daripada kebutuhan sunnah terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran kalau tanpa sunnah ngeblank kita, rinciannya kayak gimana. Maka sunnah menafsirkan Al-Quran. Itu diantara contoh ya. Jadi tafsir itu sangat berkaitan erat ya dengan qiraat, dengan kemudian dan lain sebagainya. Yang itu nanti efeknya adalah di waqaf dan ibtida yang bisa berbeda. Wallahu taala alam.